Tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi Syekhuna Kahar rahimahullah wa ila ruhi musannif muallif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imam al-Muhaqqiqin wa Subadatul Arifin Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tabu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Petarungan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhirina minhum syai'un lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para sedherek sedaya, khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji oleh ilmu lillahi taala. Para hadirin kang minulya, halaman terakhir di 24 baris yang ke 6 dari bawah, dari atas. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Ali wahai Ali, sab'atun min ummati fil jannah, ada 7 dari umatku yang masuk surga. Sekarang nomor 6 dan nomor 7. Wa man lasapane wong zahamal ulama nyidai ulama. Wa man dan barang siapa zahamal ulama dekat dengan para ulama fi majalisihim dan mendatangi majelis-majelis para ulama. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang ulama. Tentang ulama, jadi Kanjeng Nabi niku dawuh dan menantune Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah Irak. Niku wonten 7 dari umatku yang dijamin masuk surga. Nomor 6, nomor 7. Nomor 6 adalah orang-orang dekat dan mencintai ulama dan orang-orang yang hadir di majelis-majelis para ulama. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Sekarang sinten sing diarani ulama nggih. Ulama niku bentuk jamak dari kata kerja fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Alima ya'lamu nggih, yang artinya orang yang mengetahui, orang yang memiliki banyak ilmu dan wawasan nggih. Baik pengetahuannya tentang dunia, pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang akhirat. Ya, pengetahuan sangat luas sekali dan juga jembar hatinya, juga memiliki banyak sarana-sarana kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu menguasai berbagai ilmu, termasuk ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu fiqih, usul fiqih, kaidah fiqih, ya, ilmu tasawuf dan sebagainya. Itu ada juga beberapa ulama yang menguasai khusus ilmu-ilmu tertentu, tidak semua, tapi ada juga ulama yang menguasai banyak ilmu niki. Jadi para ulama itu yang jelas nggih adalah teladan umat nggih, teladan umat, bukan telatan, Pak. Teladan. Oleh telatan piye? Teladan umat, pemimpin agama. Kalau sudah dilakopi, digelari atau tidak panggil ulama, maka dia harus memiliki jiwa yang raufur rahim, ya. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin itu punya jiwa apa? Rauf, dermawan. Dermawan dan rahim, kasih sayang, mengayomi, ya, al-irsyad, membimbing, membina umat, ya, membina umat dari soal-soal keagamaan, soal-soal kemasyarakatan dan juga masalah keseharian, ya, serta peduli terhadap nasib umat. Jadi kalau ada orang ahli ilmu itu lebih sempurna juga peduli terhadap manusia yang lain. Tapi yang jelas sebab atau indikator utama dari ulama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Fatir ayat 28 jelas Allah dawuh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sak temene sing wedi nok Gusti Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Jadi di hati para ulama, di jiwanya para ulama itu ada khosyah, ada al-khosyatu, sifat wedi. Nah, khosyah itu dari kata khosyya yakhsha. Diartikan oleh guru saya itu sebagai khaufa atau al-khaufu, wedi. Tetapi wedi ini bukan wedi nang setan, duduk wedi nang menungso, tapi wedi nang Gusti Allah. Nah, untuk memaknai kalimat perkata Quran itu kita harus merujuk kepada arti-arti dan makna di kitab-kitab mu'jam, kitab-kitab komus ulama ahli bahasa. Salah satu yang mengartikan dari khosyah adalah
Imam Ibnu Manzur Al-Ansari rahimahullah nggih, sing wafat tahun 1311 Masehi di Mesir, dalam kitab beliau yang masyhur kitab Lisanul Arab, beliau mengatakan yang dimaksud al-khasyah wedi itu adalah orang takut, dan takutnya itu di hati, ya, takutnya di hati dan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wonten malih dan kitab Mufradat, ya, Mujam Mufradat atau kitab Al-Mufradat Al-Fadil Quran, karangannya Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfahani As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1109 Masehi di Isfahan Iran, niku mengatakan ulama yang bedakan orang-orang alim dengan yang lain adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sing didasari dengan lita'zimi, pengagungan terhadap Allah. Jadi artinya khasyah ini takut dumateng Gusti Allah, bukan kemudian lari, Pak, mboten. Coba sampean nek wedi mbek wong iku melayu apa singitan? Saya wedi mbek wong ya iku malah metuki apa singitan, Pak? Apa melayu? Lah iku wedine menungso, nggih, wedine menungso. Tapi ulama ini takutnya bukan karena itu, bukan lari sembunyi, malah mengagungkan Allah, ya, khawatir ditinggal Gusti Allah, khawatir gak diridhoi Gusti Allah, khawatir gak diakoni hambane Gusti Allah, khawatir gak oleh rahmati Gusti Allah, khawatir gak diampuni Gusti Allah, titik amali kurang akeh isin nang Gusti Allah. Niki ya, zikir terus nang kepada Allah. Ini dita'zim. Jadi ketakutan para ulama itu situ, bukan kita takut wedi malah melayu kan gitu. Ndak kemudian diartikan wedi nang Gusti Allah melayu nang Gusti Allah malah jauh, ndak. Malah dita'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Lah, wonten malih ya, salah satu ulama besar, seorang Syekhul Islam Al-Qadhi dari mazhab Syafi'i, Al-Imam Az-Zarkashi As-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1392 Masehi di Mesir, beliau mengatakan yang dimaksud al-khasyah pada diri ulama mengandung dua pengertian, ya. Satu adalah al-khasyatu lil ijlal, wedi tapi mengagungkan menghormati penghormatan terhadap Gusti Allah. Jadi kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah terpatri di dalam hati para ulama, ya. At-tahiyatu penghormatan, ya, itu penghormatan litahiyat atau ilal ijlal. Yang kedua kata beliau lita'zimi, untuk mengagungkan Gusti Allah, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, dan mriku wonten kata zahamal ulama, ya, cidek dumateng ulama. Loh, napa artinya zahama? Zahama itu artinya kalau dalam bahasa itu artinya berdesakan, mendesak-desakkan diri, berdesakan. Tapi diartikan oleh ulama ahli hadis, zahama itu artinya berdesak, merapat dan mendekat, ya. Itu zahama, ya, berdesakan, mendekat dan merapat. Jadi kalau dikatakan zahamal ulama, kita itu merapatkan diri, mendekatkan diri kepada para ulama, ya. Itu namanya zahamal ulama. Jadi kalau ada orang yang mencintai ulama, maka dia pasti punya sifat apa? Sifat tazaham, sifat sing kepingin nyidak na ulama, sifat sing kepingin apa? Merapat na ulama, dan sifat sing kepingin oleh barokai para ulama. Itu sifat dari apa? Tazaham, nggih, niki. Jadi mengandung kedekatan, ya. Jadi kalau kita mengatakan zahamal ulama, berarti kita ada faktor proksimitas, faktor kedekatan, ya. Walaupun kita mendekat pada ulama, tidak dekat secara fisik, Pak, tapi minimal kita dekat dengan batinnya, dekat dengan sanad keilmuannya,
dekat dengan doa-doanya, bahkan dekat dengan keberkahannya. Ini adalah makna dari kedekatan. Ya. Jadi tidak jauh dari ulama, selalu merapat, mendekat kepada para ulama. Sehingga andai kata kita tidak bertemu ulama 1 kali 2 kali, maka kita timbul rasa apa? Rasa rindu kepada para ulama. Sehingga terpatri dalam diri kita bahwa kita sebagai apa? Muhibban, sebagai pecinta kepada para ulama. Nggih. Lah, ukurannya kalau sampean cidek nang uang apa, Pak? Kira-kira. Sampean cidek nang uang, apa ukurannya? Ayo. Sampean nyenengi pacar sampean, apa ukurannya? Ayo, eling terus. Ya, eling terus soal senani. Eling terus. Nah, kedekatan zahamal ulama, ya, untuk dekat dengan ulama. Tidak semua yang dikatakan atau dipanggil ulama itu gak kayak orang dulu-dulu kaum salafus saleh. Sakniki niku nyun sewu, istilah diceluk ulama itu gak karu-karuan indikatore. Pokoknya sampai ceramah nak mensos, serbanan, juban, cingkrang, jenggote dawa kayak sapu, duk, diceluk ulama. Tapi lesannya mencaci maki, menghina, merendahkan, menyesatkan, menghina penguasa, ya, menzolimkan penguasa, merendahkan ulama lain. Itu sudah salah kaprah nih, ya. Jadi kita harus bisa mensaring, memfilter, mensaring ulama yang betul-betul memiliki rasa khosyah di dalam hatinya. Lah, guru saya Kiai Haji Ishaq Latif rahimahullah, Allah yarham, tebuireng dawuh waktu ngaji kitab Azkar An-Nawawi, beliau pernah, saya masih ingat, lek sampeyan kabeh cidek ambek wong pinter, cidek ambek wong alim, cidek ambek wong napa? Cidek ambek wong soleh, cidek ambek ulama, cidek ambek kiai, cidek ambek ustad, siapapun yang terkenal baik, maka ukurannya adalah satu, sampai dekat dengan orang itu semakin dekat sampeyan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian sampai mendekat kepada ulama tersebut, tapi sampai jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Lo kok bisa ngeten? Akeh wong cidekna ulama, tetapi ya nyidekna ulama itu, tapi gak menambah cinta dumateng Allah dan Rasulullah. Seneng ambek ulama tertentu, tidak ambek ulama tertentu, ring satu ulama tertentu, wis bangganya luar biasa. Sehingga ono arek anggota, misalnya ono majelis zikir taklim, ono wong nyar direndahno, ono wong gak kenal, nunggu jopo, ngono kan, nunggu jopo. Terus ono pertanyaan, sampean sinten? Sampean sinten? Nah niki. Jadi selalu dibeda-bedakan. Ya, dalam majelis itu tidak ada seperti itu. Jadi ukurannya kalau kita dekat dengan orang-orang soleh, ulama, kiai dan sebagainya, maka guru saya mengatakan, maka sampai semakin cinta, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai mendekat ke orang itu, malah sampean itu terlalu fanatik ke orang itu, sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ukuran jauh tidaknya sampai dengan Allah itu di mana? Di adab dan akhlak sampean. Percuma sampean berjubah, bersorban, batu ireng, wis tasbihne kuwate gede kan. Percuma lesan kita tidak mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi. Ya. Padahal majelis itu warisan Kanjeng Nabi. Ya niki. Yang kedua apa ukurannya? Lah saya tidak mbek wong, tidak mbek ulama, mbek kiai siapapun selain
semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Kanjeng Nabi, sampai malah menambah kebaikan-kebaikan. Ukuran yang kedua, ya. Oh, aku melok Mas Fahmi, kalau tambah apik ya, alhamdulillah. Sama aku juga Mas Agus kok tidak nyangkruk, alhamdulillah, soal gak maksiat, Pak. Oh, apa ngopi ya. Tidak baik Mas Kus tidak ngelungan laut alhamdulillah gak maksiat golek iwa. Ukuran yang kedua. Ukuran ketiga, kita dekat dengan orang atau ulama adalah kita bisa menambah amal-amal ketaatan kita. Yang biasa gak sholat jadi sholat. Biasa sholat fardu jangkep ditambah sholat sunnah. Salat sunnah wajib mari tambah hadir majelis taklim, tambah zikir, tambah api dan sebagainya. Kemudian ukuran keempat kata guru saya, sampai dekat dengan orang, dengan ulama, dengan kiai dan siapapun, sampai semakin ingat akan kematian. Sampai kira-kira nangkene eling mati enggak iki? Ayo, Kak Agus. Eling mati eling wajahare iki. Sehingga kedekatan kita dengan orang ya itu bisa kedekatan soal duniawi monggo, tapi jangan lupa kedekatan kita harus memakai rumus apa, the law of equilibrium atau hukum keseimbangan. Dunianya juga baik, akhirat semakin baik. Niki adalah unsur-unsur faktor ukuran kedekatan kita dengan orang lain atau dengan para ulama. Niku tidak harus majelis yang besar, tidak harus yang kecil, tidak harus ya. Tapi ukurannya itu menambah cinta kepada Allah, menambah cinta pada Rasulullah, menambah kebaikan-kebaikan, menambah amal-amal ketaatan, dan juga selalu ingat akhirat atau ingat kematian. Ukuran 4 ini lek sampean ikut siapapun ya, ikut kiai siapapun, ulama siapapun, lek sampean punya 4 faktor ini, itu luar biasa. Maka kualitas batin kita akan terangkat ya, akibat sarana atau wasilah guru-guru kita. Ya. Contoh guru-guru saya di pondok banyak, Pak. Di Buireng, di Darul Ulum. Saya ngaji juga waktu kuliah di pondok Kelompok Kasring Gading juga ngaji, enggak mau tapi ngaji di pondok Gading ya niku. Nah, para hadirin rahimakumullah, wonten riwayat ngeten, Pak. Nggih, riwayat. Ana sahabat ini ya takon nang Kanjeng Nabi. Ini riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di dhaif, ya di dhaif. Nah, ini riwayat dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli rahimahullah. Si wafat tahun 919 Masehi, ya, dan Mosul Irak. Niki juga riwayat dari Imam Ibnu Adi atau dalam nama lain, dalam kitab hadis lain dinamakan Imam Uday Al-Jurjani Asy-Syafi'i ya Al-Baghdadi rahimahullah, ya sing wafat tahun 976 Masehi di Jurgan Iran. Dalam kitab Al-Kamil fi du'afa'ir rajul, beliau mengatakan nggih, kila Nabi ditakoni sahabat, nggih takon, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi ya Rasulullah, ai julasa inna khairun ya Rasulullah, siapakah teman-teman duduk yang paling baik ya itu ya ai julasa inna khair, teman duduk kami yang paling baik apa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man dzakarakumullahu ru'yatuhu, jika kamu melihatnya maka kamu ingat kepada Allah. Wazada ilmikum matikuhu, dan jika dia berkata maka sampean bisa menambah ilmu dan amalmu. Wadzakarakumu bil akhirati amalu, ketika kita bertemu dengannya kita semakin ingat akan menambah amal akhirat. Jadi
guru saya ternyata ono dasare. Nggih, dasare iki kewajiban santri, Pak. Lek guru ngomong dawuh ngeten, pasti wong duwe ilmu ono dasare. Tak goleki, oh kiai ku ngomongnya dawuh ngene, tak goleki, ternyata ketemu dalam kitab tadi, kitab Al-Kamil fi Dha'ifir Rijal, ya. Apa yang paling baik teman duduk ya Rasulullah? Orang-orang yang sampean lihat itu semakin ingat kepada Allah. Orang-orang yang dari lesannya sampean semakin menambah amalnya. Dan orang-orang yang melihat kelakuannya sampai menambah amal akhirat sampean. Ini, Pak. Jadi orang-orang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata guru saya, tidak semua ulama itu punya sifat khosyah. Gak semua ulama punya sifat takut dumateng Gusti Allah. Ya, tidak semua. Sulit, Pak, menemukan ulama yang betul-betul khosyah, min khosyatillah. Ya, wedi marang Gusti Allah. Napa dawuh guru kula waktu ngaji kitab Tambul Ghafilin, nggih, dawuh, lek sampeyan ingin melihat banyak orang yang sampeyan jadikan rujukan di dalam kehidupan agama dan kehidupan dunia, maka lihatlah apakah orang-orang itu biasa mengorbankan waktu-waktunya untuk ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan lihat apakah orang-orang itu membiasakan mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sampeyan lihat apakah dirinya mewakafkan dirinya untuk jihad fisabilillah, ya. Dan jangan lihat yang dimiliki orang-orang itu sarana untuk mencari keberkahan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga cari orang-orang yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, manfaat pada manusia yang lain dan sebagainya. Maka itulah ciri-ciri dari orang-orang min khasyatillah wa dimarang Gusti Allah. Angel kalau aneh gak mampu kita, ya. Tidak akan mampu, tapi minimal kita oleh berkait para ulama dan guru-guru kita. Jadi ilmu kelakuane amale itu adalah didasari dengan ilmu, dan ilmu ulama tersebut didasari karena takut dumateng Gusti Allah. Angel, ya. Nah, hukumnya apa? Sampai seneng ulama hukumnya apa, Pak? Sampean cinta ulama, cedek ulama, menyenangi ulama, itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Saya pribadi wajib, ya. Hukumnya wajib. Mengapa wajib? Sebab ulama itu adalah tangga kita untuk mendapatkan warisan Kanjeng Nabi. Ada dua warisan kata guru saya. Satu yang namanya ulama, yang kedua warisan peradaban hasanah keilmuan yang namanya majelis ta'lim atau majelis ilmu. Ini juga warisan Kanjeng Nabi. Niki. Jadi Kanjeng Nabi nggak warisan jenenge ulama dan ilmu, Pak. Ya. Maka kita harus mencintai, menghormati dan memuliakan para ulama. Ya. Sebab ulama-ulama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak bisa memuliakan mencintai Allah secara langsung, secara khusyuk dan sebagainya. Maka kita disarankan untuk mendekati orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Ya oleh barokah khusyuk ulama tersebut ngoten. Akramul ulama, ya, muliakanlah kalian kepada para ulama. Fa innahu saat temani para ulama, fa innahum ya indallahi kurama'u makrumin, mereka adalah dimuliakan Allah dan termasuk orang-orang yang mulia. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Ya, dan kitab kalau enggak salah kitab Lubabul Hadits karangannya Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Muhaddis Jaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Mesir, nggih, ulama Syafi'i. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah, kalau mencintai ulama,
maka kita tidak lepas juga mencintai apa? Fi majalisihim, hadir dalam majelis-majelis ulama. Ya. Nah kalau sama cinta ulama, gak tekan ulama yang buat baik, seneng tok. Ya. Pada karo sampean seneng wong WA-an terus, SMS-an terus, ya tapi gak tahu ketemu. Niki Pak. Nu cara seneng tapi gak tahu ketemu, ya. Nah, kemudian coba sama lihat ya. Coba. Niki ternyata di majelis-majelis taklim, majelis ilmu dan sebagainya ada suatu kebaikan, suatu rahasia yang luar biasa. Sederhana, sepele, mudah dilakukan, tapi diperhatikan oleh Gusti Allah. Napa niku? Nah, wonten surah Al-Mujadilah nggih ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila angsuzu wa idza qila angsuzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah dawuh, hai wong-wong sing padha iman kabeh, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila ya dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan bahwa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini ayatnya agak panjang ini luar biasa. Jadi majelis ilmu, majelis ulama itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ono kalimat tafassahu fi majalis. Apa artinya? Ya, lapangkanlah di dalam majelis. Lek kita belajar ayat Quran, maka kita harus belajar tafsir ayat tersebut dan juga sebab turunnya ayat tersebut. Nah, contoh Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah, dalam kitab Tafsir Al-Wajiz, beliau dawuh, sing dimaksud kalimat ya tafassahu, berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis, artinya kita memberi kelapangan, keluasan atau tempat duduk majelis untuk para pendahulu kalian, para pembesar kalian, para petinggi kalian. Sampai bukan petinggi nggak apa-apa. Contoh, ketika ada di sebuah majelis ada apa misalnya bupati datang, ada gubernur datang, ada ahli ulama datang, orang besar datang, maka dikasih tempat di dalam majelis. Ini termasuk tafsir dari beliau, maka tafassahu, lapangkanlah, berlapang-lapanglah, kasih tempat kepada para pendahulu, para pembesar, para ulama, orang-orang soleh, kasih tempat di depan majelis. Ya, ini jangan sampai jok mangkel sama wong soleh. Jok lah ngarep sampean. Enak lamburi, teman lamburi enak. Iso rokokan teman. Ya kan. Yang kedua, ya, itu ada dari Syekh Wahbah Zuhaili, itu ada ajaran adab untuk etika bermajelis. Majelis itu apa sih? Majelis itu tempat duduk ya, tempat ini majelis ya, dari kata jalasa ya. Longgone lungguh itu majelis ya. Lek ngadeg gak majelis, lek lungguh majelis ya. Istilah aja gitu. Nah, di situ dikatakan ya, orang-orang agar bisa duduk jika ya masih memungkinkan ada tempat. Contoh sampean bermajelis ya. Majelis yang besar sekali, jamaahnya sangat banyak. Lek ono wong teko, lek tempat itu agak longgar untuk 2 orang, ojo dikuasai. Kasihkan tempat untuk orang lain, berlapang-lapanglah, tafassahu. Relakan tempat, kalau itu ada longgar, kasih tempat. Jadi perintah Gusti Allah. Ya.
Oh ana nggon rek monggo mriki kayak inggon ya. Itu berlapang-lapanglah. Beri kelapangan rek cukup. Contoh orang terlambat teko ya. Maka orang yang ngerti ilmu akan perhatikan terlambat tadi, Pak. Mas monggo Mas mriki Mas. Cek longgar monggo. Ngoten, Pak. Aja kemudian sampai sok senior di majelis, sok dekat dengan pimpinan majelis, ana teko, mburi. Oh, sampai niku Kak. Teko telat njaluk ngarep sampai niku. Berarti itu orang yang nyun sewu, Pak, tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Jadi di majelis itu juga harus ada adab, ada ilmu, ada etika. Sampai nak ngarep ana teko ngomong, toko-toko langsung ngarep. Sopo iku? Sampai cek angel, Pak. Jadi di dalam forum kebaikan kayak ngaji gini kadang-kadang ya iki longgar ya kan. Maksudnya wah ke jamaah. Kadang-kadang hati niku seiri, Pak. Hatinya masih Masya Allah gak terima. Ini hati-hati. Tidak semua forum kebaikan, tempat kebaikan, majelis kebaikan itu bisa baik sampean. Kecuali sampean tadi ya ikhlas, tafassahu, ya berdirilah, maka berdiri. Kasih tempat. Nah, ini. Jadi sampean jok mangkel sampean di majelis kok mangkel. Iku Mas Wahmi wong ndi lah. Pak Mulyanto wong ndi lho. Teko keri jaluk ngarep misale. Tidak boleh, Pak. Ya, kasih tempat lek longgar. Jenenge tafassahu, lapang, longgar, luas ngoten nggih. Aja dijeni, Pak. Wis nggawa tas kuwede tekek pinggir. Nggawa rokok tekek ngarepe. Nggawa asbak tekek pinggire. Dijeni nggone. Dadi wong telu wong situ dalam majelis aja. Kasih tempat orang-orang yang meskipun mereka datang terlambat ya. Lah Allah dawuh sapa sing kelapangan ya bagi orang di majelis maka Allah akan mengatakan ya ojo khawatir apa wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat terakhir tadi Allah pasti melihat apa yang kamu lakukan. Duh, ngainggon tok iku lho, Pak. Allah memperhatikan kita. Sederhana kan? Sepele kan? Tapi Allah melihat. Makanya nama jelas apapun ya, ojo sampai sok gumedi. Karena nanti kecewa sampean. Contoh, aku tokoh masyarakat. Ya. Tokoh keri ya. Pasti dihormati kan ngoten. Dihormati. Mosok wong gak kenal aku. Gak kenal ya merem kabeh berarti. Tokoh keri, tokoh keri. Njaluk ngarep. Wis penuh ngarepan. Ngamburi, ngamuk. Mosok picek kabeh ku. Aku teko gak dihormati balas. Nyun sewu Pak kathah ngeten iki, Pak. Kathah. Makanya di jabatan opo ae dan nang forum-forum yo forum macam-macam itu lek gak lu ngarep ojo mangkel ojo ngamuk wis iku wis takdir sampean gak men nggon-ngoten mawon salat kok keri ngono kae yo dhisik yo ngarep ya iki model apa ya ngene Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, itu ada kalimat, ada kata majalis dalam ayat ya. Tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah kalian dalam majelis. Majalis itu makna jamak ya. Dari yang maknanya istighraq. Artinya itu bermacam-macam majelis. Yang penting di dalam kebaikan ketaatan itu majelis. Jadi setiap kumpulan apapun kaum muslimin yang mengandung kebaikan, mengandung ilmu, mengandung zikir, mengandung apa lagi ketaatan, kemaslahatan dan sebagainya, baik majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, majelis haul, majelis nomale, macam-macam. Rapat RT, rapat RW, lho aja disepeleno niku majelis sekian.
Karena apa? Bahas kampung. Apik, Pak. Termasuk apik. Bener ya? Nah iki. Rapat RT kok kayak apa teko. Lho, iku majelis. Karena apa? Tafassahu fil majalis. Maka berlapang-lapanglah kalian di majelis-majelis. Lah ulama tafsir mengatakan itu bermakna istiqra. Seluruh majelis yang mengandung kebaikan, mengandung ilmu, mengandung apa? Sholawat, mengandung kebaikan, ketaatan, kemaslahatan dan sebagainya. Jadi rapat RT, rapat RW, rapat NU, jadi pokoknya wong ngumpul lungguh bahas apa sing apik-apik kanggo umat termasuk dalam kategori apa? Al-majalis. Paham nggih? Al-majalis. Lha doae, mangkan sampai rapat RT itu diniati kekapian niki. Lah para hadirin rahimakumullah. Jadi ini termasuk ayat motivasi kata sebagian ulama yang lain. Kenapa? Karena orang dituntut untuk apa? Kalau dikatakan tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis-majelis, maka itu nama lain bahwa sampean hadir di majelis. Nah, nih, hadir di majelis, hadir menambah ilmu, dekat dengan ahli ilmu, datang ke majelis, memberi tempat pada orang lain jika longgar dan sebagainya. Bahkan ulama lain mengatakan jika kita di majelis memberikan tempat pada orang lain jika longgar, jika lapang, maka itu tanda keimanan dalam diri sampean dan sampean berhak untuk mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika di majelis itu ada namanya peningkatan kualitas akhlak, kualitas adab. Percuma sampeyan hadir majelis kono golek ilmu tapi adab sampeyan, akhlak sampeyan, moral sampeyan tidak berubah lebih baik. Ya percuma, tak bergun. Gak percuma, gak bergun nih. Jadi ya apa jiwa tambah api, ya apa hati tambah api, ya apa tambah murah hati, ya apa tambah tawadhu, ya apa tambah taat, ya apa tambah berbagi. Ya. Jadi tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah ya di majelis ya. Dan juga ketika ada orang ingin tempat, maka beri tempat jika longgaran kan. Maka itu diajari oleh Allah kita ketika berkumpul dengan banyak orang, berkumpul dalam satu kumpulan manusia atau majelis, maka ingatlah bahwa orang lain berhak juga duduk dalam majelis jika tempat sama masih longgar. Ya. Waduh. Teko rek gak seneng belas aku jangan nang ngarep aja, Pak. Itu ujian kita itu. Panggil Pak ini. Monggo teng mriki, masyaallah. Adab sampean luar biasa. Jare wong-wong, putun. Momen penting iki, musuhan jejer. Wah. Oke, angel Pak belajar iki angel. Ya. Angel. Nah niki. Ojo kuwatir, nggih. Sekecil itu di majelis kita itu diperhatikan oleh Allah. Sing ngomong Gusti Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah pasti melihat apa yang kamu lakukan termasuk di majelis. Ngoten Pak. Nggih. Nah niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi sampean njak kuwatir lek Gusti Allah pun dawuh wallahu bima ta'maluna khabir. Allah melihat kelakuan kita, melihat amal-amal kita, maka Allah pasti membalas amal-amal kita, pasti memberi kebaikan kepada kita. Ojo kuwatir, yakinam billah. Nggih. Yakin dumateng Gusti Allah. Nggih. Loh, Kanjeng Nabi nggih perhatian Pak kalian orang-orang di majelis-majelis itu. Napa wonten dawuh Kanjeng Nabi nggih. Niki riwayat Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 938 Masehi di Iran. Napa hadise? Ya, rahimallahu rajulan fasaha li akhihi. Ya, semoga Allah
memberikan seseorang, ya, semoga Allah mengasihi rahimah mengasihi kepada orang yang memberikan keluasan tempat duduk kepada saudaranya. Loh, nya inggon lungguh tok iku lho, Pak, oleh pahala, oleh kasih sayang Gusti Allah, oleh rahmate Gusti Allah. Makanya wong Jawa iku masyaallah, wong biyen ngomong, monggo mriki monggo ngene ya. Asik kan? Monggo mriki dipek nelungguh, berarti ana dalile, Pak. Jok kuwatir, ana dalile. Ana teko, monggo pinarap monggo kan ngono wong Jawa kan. Ana dalile. Rahimallahu rajulan fasaha li akhihi, sapa sing enggon nang wong liya nang dulur-dulure saudara muslimnya, maka rahimahullah, maka Allah akan berikan rahmatnya kepada orang tersebut. Rahmate gak ketok moto. Ketok moto wae enak sampean. Enak gak ketok. Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Juga ini nyon sewu diperhatikan Imam Syafi'i. Jadi majelis ilmu niku masya Allah diperhatikan Allah, diperhatikan kanjeng Nabi, diperhatikan ulama madzhab, ulama salafus saleh dan sebagainya. Ini sebagian ngomong hadis Nabi ya, cuma wallahu alam ya. Kenapa? La yuqimur rajula fi majlisihi, ya. Janganlah seorang memberdirikan saudaranya, ya. Tsumma yajlisu fihi, kemudian dia menduduki tempat duduknya, ya. Walakin, tetapi namun tafassahu, saling berlapang-lapanglah, wa tawassau, saling meluaskanlah. Jadi Nabi itu tidak senang, contoh Pak, ketika ada majelis, ya, majelis, kemudian ya yang datang tadi mentang-mentang wong gede, Agus ngalih. Lah, ya. Kemudian tempat duduk Cak Agus, di tempat duduk orang tersebut Cak Agus minggat. Ini tidak diperbolehkan, Pak. Nyun sewu. Wong lek duwe majelis, duwe jamaah, kudu khatam hadis seperti ini. Kata-kata enggak tahu ngaji kitab adab majelis, duwe majelis. Ya Allah. Wah, akeh itu. Ya, aku ndelok wah akeh gak karo-karo ya sebab iki khatam poga kitab-kitab iki aune. Ya. Jadi Kanjeng Nabi ini paling gak seneng, ya. Wong toko-toko, wong liya kon ngadeg terus nggone wong liya dilungguhi. Ya. Iku gak seneng Kanjeng Nabi. Ya gak seneng, Pak. Ya. Niki ya, makanya janganlah kita merasa wis padha wae. Siapapun di majelis, sing ngomong nang majelis, sing ceramah nang majelis, sing teko nang majelis, sing ngrungokno nang majelis, sama. Napa? Padha-padha menjaga tradisi warisane Kanjeng Nabi. Itu ketawadhuan. Ojo dadi wong penting longgone ngomong jejeg ngadeg kaya wong kaya robot dikirim. Niki Pak, jadi kita harus hati-hati, nggih. Kemudian ya berarti apa? Adab-adab di majelis itu diperhatikan Allah dan Rasulullah. Ojo main-main sampai di majelis. Ya. Diperhatikan Allah dan Rasul. Allah ndelok, Pak. Ya, dalil wau nggih. Nah, kemudian ketika kita memuliakan ulama, tidak mbek ulama, ya, zahamal ulama, nah, wonten kisah yang luar biasa. Niki wonten ten kitab An-Nawadir karangannya Al-Imam Al-Qalyubi Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, nggih. Sing wafat tahun 1658 masih di Mesir. Duwa ceritane, cuma saya singkatnya dan wonten ulama tabi'in, ya, niku masuk Islam zaman Umar bin Khattab, namanya Imam Ka'ab, ya, Al-Akhbar, Ka'ab bin Al-Akhbar rahimahullah, mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam, ya, kemudian jadi ulama. Sing wafat tahun 656 Masehi. Walaupun dia era sahabat, Pak, tapi gak ketemu Kanjeng Nabi. Berarti bukan sahabat, tabi'in. Ya. Nah, apa singkatnya ngeten?
Nanti di akhirat Allah menghisap amal-amal hamba-hambanya semua tanpa kecuali. Ditimbang amal eleke, ditimbang amal apike. Ditimbang akeh eleke apa akeh apike. Lek akeh eleke langsung ya Jibril giring nang neraka, lebokno obong neraka. Lek akeh apike ya Jibril, malaikat lebokno swarga. Ngene nggih. Jadi setiap orang ketika masuk neraka ikut diiringi malaikat, ketika masuk surga juga diiringi malaikat. Diiringi, Pak. Cuma beda, iringi dilebokno nang neraka, setelah iringi mlebu surga diiringi. Nah, kemudian ada seorang hamba ya, itu akeleke. Kemudian diperintahkan malaikat lebokno neraka wae iki. Siap, Gusti Allah 86 ngene. Ya ngono Pak, iku cara. Lah, wah dikira neraka, akhirnya Allah stop. Sik. Aku pengen takon hambaku iki. Malaikat takono, apakah dia mencintai ulama? Mboten, Gusti. Ya wis. Apakah dia sering hadir di majelis ulama? Mboten ya, Gusti. Oh ya wis. Takon. Nang kene napa takoke? Apakah dia mencintai orang yang mencintai ulama? Enggak, Gusti. Loh. Berarti mencintai kekasihku orang ini. Balik nang surga, balik lepas nang surga. Iku oleh rahmatku mergo seneng no kekasihku. Oh, rahmate Gusti Allah gak iso dihitung mbek akal sehat, Pak. Niku kehendake Gusti Allah. Sampai aja protes sampean. Salah gak tidak ulama nih. Ini kisah masyhur, Pak, di dalam kitab An-Nawadir. Nah, mengapa kita dekat dengan ulama? Ayo, mengapa harus dekat dengan ulama? Tidak mbek ulama, ya. Nah, sebab para ulama terus Imam Ghazali rahimahullah, ya, sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Dalam kitab beliau, kitab Mukasyafatul Qulub, dia mengatakan, ya, sebab ulama itu orang faham agama, ya. Lek wong faham agama atau difahamkan agama, maka tanda Allah ingin dia jadi orang baik. Ya. Jadi orang baik itu sudah kehendaki Gusti Allah, dan ulama itu warisane para nabi. Jadi tidak hanya Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, Pak. Ya, warisannya Kanjeng Nabi ulama niku derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ono hadis sampeyan hafal al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu warisannya para nabi, anbiya jamae nabi. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dia itu warisnya, Pak, para ulama itu. Ya, khususnya pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, niki dalile kuwatah para ulama nih. Ya. Yang ketiga kata Imam Ghazali apa? Wa afdhalun nasil mu'minul alim. Orang yang paling afdal, ya, orang alim di antara orang mukmin, orang alim. Kemudian apa? Orang yang ulama itu tidak marang Gusti Allah dan juga dekat dengan derajat kenabian. Ya, niki, ya. Jadi aqrabun nasi min darajatin nubuwah, dekat dengan manusia yang mewakili derajat kenabian. Sinten? Ahlul ilmi, orang-orang alim, wal jihadu, dan orang-orang berjihad. Mangkane nyen sewu ana kanca ya. Iku aku gak iso maca kitab, gak iso maca Quran, wis pokoke sing nang ngene ae pilihan. Lek sampean gak dadi wong alim, gak dadi ahli ilmu, maka dadi wong ahli jihad. Ya. Ana dalile, Pak. Ya. Jadi tidak ambek derajat kenabian siapa? Ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Orang ahli ilmu dan ahli jihad. Tuh jihad gak perang tok, Pak, mboten. Jihad itu termasuk urusan umat, melok ngewangi. Urusan keagamaan, melok ngewangi. Ya, itu maksud jihad fisabilillah. Bantu anak yatim juga jihad. Orang miskin juga jihad. Apa namanya?
pengajian-pengajian juga jihad. Iku jihad saiki. Nggih, termasuk niku dekat dengan kenabian. Paham nggih? Lah, kemudian para hadirin rahimakumullah, nggih. Menurut saniki nyun sewu, Pak, ujiane ulama dua. Ujian ulama niku dua dan ini terbukti saniki banyak gagal. Napa ujiane? Kanjeng Nabi dawuh ya. Halaki ummati fi syai'ani. Celakanya umatku ya. Binasanya umatku kata Kanjeng Nabi ada dua. Apa? Tarkil ilmi, meninggalkan ilmu, wa jam'il mali dan ngumpulno dunya. Tapi gak akhirat, dunya tok tambah akhirat. Iki ujian, Pak. Jadi para ulama juga hati-hati. Ujiannya dua ini. Tapi kalau orang awam meninggalkan ilmu, tapi kalau orang alim itu majelisnya dipakai untuk mencari dunia. Beda nak ngono. Paham ya? Cakus paham ya? Ya wong awam iku golek ilmu, kan ngoten ya, golek ilmu. Tapi lek wong alim, wow, naudzubillah nggih. Majelis ilmunya dibuat untuk golek dunia. Ini ujiane ulama. Wis tak takoni sampean, akeh gak? Aku iki nasabe mulia. Aku iki sampe lek gak cintai aku gak ketemu Kanjeng Nabi contoh. Lha kok iso lho, gak paten sampe nurut Nabi kok gitu. Cuma kita diperintahkan mencintai zuriyah Kanjeng Nabi. Tapi lek tepat, lek gak tepat yo gak usah, cinta saja dalam hati, tapi gak ngelok sifat-sifat sing elek ngoten. Ya. Mosok majelis kayak golek mobil, majelis kayak golek ayo urun-urunan aku menuju pesawat. Wah, apa nanti nang irian Papua cek numpak helikopter urunan. Ya. Ono helikopter ono ya. Niki hati-hati Pak. Itu ujian para ulama sekarang, nggih. Jadi terus Kanjeng Nabi dan kitab Irsyadul Qulub karangannya Imam Ad-Dailami Al-Hamadani rahimahullah sing wafat tahun 1115 Masehi di Asbahan Baghdad Irak. Iki terus hadis Nabi juga ono sing ngomong niki dawuhe Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sing wafat tahun 720 Masehi di Aleppo Suriah. Napa? Nggih. Kun aliman, jadilah orang alim. Ya. Lek gak iso au muta'alliman, jadi pembelajar. Teko nang majelis ngaji, teko majelis ilmu, ya, jadi pembelajar. Lek gak iso teko au mustami'an, jadilah pendengar yang baik. Ya. Atau lek gak iso au muhibban, jadilah seneng ambek majelis ilmu, seneng ambek para ulama. Tapi ojo dadi yang kelima, wala takunil khamisah. Ojo dadi yang kelima. Kenapa? Ya, au ay mubghidan fatahlik. Lek kon dadi yang kelima, maka celaka kamu. Pembenci, maka binasalah kamu. Jadi kita tidak boleh membenci majelis-majelis ilmu, tidak boleh membenci ulama, tidak boleh membenci orang-orang soleh. Ya, sing penting jadi pencinta, jadi pembelajar, jadi orang alim atau pendengar lah. Jangan sampai membenci, akan celaka sampean, celaka. Terakhir kalau tambah semangat belajar ngaji, ten kitab Tambil Ghafilin bi Ahadits Sayyidil Mursalin karangannya Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi Al-Hanafi Al-Maturidi rahimahullah sing wafat tahun 183 Masehi nggih di Samarkand Uzbekistan. Beliau dawuh wong lek teko majelis ilmu, majelis ulama walaupun iku sewu Pak, walaupun ya gak ngerti belas, walaupun nang majelis turu mek ngantuk-ngantuk gak paham ilmune, walaupun begitu kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Niki nate dipakai Gus Bahak sebagai dalil niki. Wong nang ilmu turu babaran kan ngoten Gus Bahak kan. Teko sik mendingan kan ngoten. Niki kitabe. Ya, beliau dawuh wong lek teko majelis ulama nggih
fi majalisihim, duduk di majelis mereka, maka walaupun tidak paham ilmu, walaupun tidak paham, tidak ngantuk, turu dan sebagainya, dia hadir di majelis ilmu, maka dia berhak mendapat 7 keutamaan. Mana kan? Ya. Falahu sab'u karomatin, maka dia mendapatkan sab'u karomatin, 7 kemuliaan. Masuk ngantuk, turu, terus gak faham belas, oleh 7 kemuliaan. Yang pertama, napa? Tanalul fadlal muta'allimin, maka mereka mendapat keutamaan orang-orang yang belajar. So, belajar oleh keutamaan. Yang kedua, selama kita duduk di majelis ilmu para ulama, ya, selama kita duduk, maka dosa-dosa kita, kesalahan kita, udzunub wal khata' ikut diampuni oleh Gusti Allah. Yang ketiga, idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Sapa sing nekani majelis taklim, majelis kebaikan, majelis manfaat, majelis maslahah, teko omah, Pak, budal nek nggone majelis, maka dia tanzilu alaihi rahmah, maka dia akan turun rahmat saking Gusti Allah. Yang nomor 3, nomor 4 napa? Mendapat keberkahan orang-orang alim tersebut dan juga mendapat barokah majelis ilmu. Nomor 5 apa? Ditulis kebaikan selama dia duduk di majelis. Jadi selama duduk kita semua ini itu dicatat kebaikan oleh Allah. Madama mustami'an, sapane wong sing langgengno krungu, ya, krungu ngrungokno, tuktabu, maka den tulis lahu baginya apa? Al hasanah, kebaikan. Masa sampean turu, masa sampean ngantuk-ngantuk, masa sampean yes pokoke krungu kuping. Tadi kan madam mustami'an. Mustami'an lho ya, krungu. Krungu nek. Maka dia berhak apa? Berhak untuk tuktabu, ditulis baginya lahul hasanah, kebaikan. Nomor 6, ya, dia akan ketika duduk di majelis taklim, majelis ilmu dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan doa dari malaikat Gusti Allah, dan dia mendapat ridhone malaikat. Lek malaikat ridho, Pak, niku gampang donga nang kita. Gampang donga. Malaikat dongane gak akeh-akeh kok. Gak kaya dhewe dawa tapi gak mandi sampean kok. Malaikat tidak dongane napa? Singkat. Longgo majelis ya. Selama duduk oleh dongane ridhoi malaikat. Napa? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ngono tok dengan malaikat. Ya Allah, sayangilah dia, ya, ampuni dosa dia ya Allah. Ikut tok dengan malaikat di majelis ilmu. Tapi sendungo malaikat, Pak, mandi. Sampai ndonga ping 1000 gak mandi. Makane enak lungguh tok lho oleh dungane malaikat. Terakhir napa? Kita bermajelis, ya, setiap langkah kaki kita, ya, dari mulai dari rumah datang pulang, setiap langkah kita itu akan mengangkat derajat kita, ya. Kullu qadamin apa yarfa'uhu, setiap langkah kaki kita itu diangkat derajatnya oleh Allah. Nggih. Wa yakunu kafarata lidzunub, dan itu bisa menebus dosa-dosa kita. Wa raf'an lidarajat, maka juga bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Wa ziyadatan fil hasanah, dan menambah kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Itu keutamaan meski sampai yang turu nok majelis ilmu. Alhamdulillah. Ngono lho, angel teko ngaji. Nggih, Pak nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahya wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.